Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Lebih-lebih kita masih mendapatkan perlindungan dari Allah, masih diberi kesehatan di tengah wabah COVID-19. Mari kita gunakan kesehatan yang diberikan Allah ini dengan menggunakan untuk kebaikan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh Takmir Masjid Mudhar Arifin untuk memberikan materi kajian, yaitu tentang fikih Islam. Referensi yang menjadi rujukan atau buku pedoman yang kita gunakan pada kajian fikih ini yaitu Al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuh. Kita menyebutnya fikih Islam dan dalil-dalilnya. Al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuh. Buku ini jenengan kalau mencari di toko buku itu ada 10 jilid. 10 jilid itu kira-kira harganya 2 juta lebih. Tapi kalau jenengan dapat potongan, ya kira-kira dapat potongan 15%, itu ya tidak sampai 1 juta. Tidak sampai 2 juta maksud saya. Kira-kira 1.900.000. Ditulis oleh seorang yang di dunia Islam diakui, ya, sudah mendapatkan pengakuan sebagai orang yang alim atau disebut dengan faqih atau disebut dengan mufassir. Jadi 3 sebutan itu melekat pada penulis buku ini. Namanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau lengkapnya itu Wahbah Mustafa Zuhaili. Seorang alim lahir di Damaskus, Syria. Ini adalah ulama besar kontemporer. Kalau jenengan mendengar nama-nama ulama, misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, atau Imam Hambali, itu nama-nama besar
yang dicatat dalam sejarah Islam yang masuk dalam kelompok para ulama klasik, ya. Jadi lahir di era sejarah yang disebut dengan era klasik. Tapi kalau Wahbah Zuhaili ini masuk era zaman modern, ya. Makanya buku fikihnya ini dikenal dengan fikih kontemporer. Di samping fikih kontemporer juga disebut dengan fikih komparatif, fikih yang di dalamnya ini mengandung kekayaan ilmu fikih dengan menggunakan pembanding dari berbagai pendapat para ulama. Penulis buku ini tidak hanya nulis buku fikih Islami, beliau karya tulisnya yang berupa buku itu sekitar 200-an. Belum artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan secara internasional itu sudah hampir 500 lebih tulisan. Dan memang buku yang paling terkenal karya beliau yang hampir di seluruh perguruan tinggi itu menggunakan rujukan buku ini. Jadi para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi itu mata kuliah fikih itu pasti referensi yang paling utama itu adalah fikih Islam wa adillatu karya Wahbah Zuhaili itu. Nah, beliau juga menulis buku tafsir. Tafsirnya namanya Tafsir Al-Munir, itu 16 jilid. Ya. Nah, kita nanti akan menggunakan yang fikih ini sebagai referensi kajian kita tentang fikih. Fikih ini Bapak Ibu, yang namanya ilmu fikih ini anak kandung Al-Quran, ya. Ilmu yang lahir dari Al-Quran dan hadis. Kan beda dengan ilmu geografi misalnya, ya. Ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu-ilmu yang lain, ya. Tapi kalau fikih itu anak kandung langsung dari Al-Quran yang menjadi sumber dari ajaran Islam. Nah, setiap ilmu pengetahuan yang disebut ilmu fikih ini adalah hasil pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, orang yang akil, orang yang baligh, atau orang yang berakal, yang dikaitkan dengan dalil-dalil yang rinci dari Al-Quran dan hadis. Maka fikih itu adalah satu-satunya cabang ilmu yang sumbernya itu adalah agama Islam. Kalau jenengan menelusuri agama-agama lain tidak punya fikih. Tidak ada fikih Kristen. Fikih Kristen tentang munakahat, tidak ada. Fikih Kristen tentang mawaris, fikih Kristen tentang jual, tidak ada. Fikih Hindu Buddha, ya, juga tidak ada. Fikih Konghucu juga tidak ada. Karena memang fikih ini lahir dari Al-Quran, bukan lahir dari kitab suci yang lain. Karena itu agama yang lain itu tidak punya fikih, tidak sebagaimana agama Islam.
Dan biasanya pada tiap buku fikih itu bab yang pertama itu bicara tentang toharo. Buku fikih karya siapapun kalau jenengan buka, kitab fikih karya siapapun jenengan buka, itu mesti ketemu di bab pertama itu adalah bab toharo, bab tentang kebersihan. Jadi dinul Islam itu dinut toharo. Agama Islam ini adalah agama kebersihan. Para ulama fikih itu membagi toharo itu ada hissiyah, ada maknawiyah. Hissiyah dan maknawiyah. Kalau hissiyah itu kebersihan yang berkaitan dengan apa? Benda-benda yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Kalau benda-benda itu terkena najis, terkena kotoran, harus dibersihkan, dan cara pembersihannya mengikuti petunjuk dalil-dalil Quran. Maka nanti dijelaskan di dalam ilmu fikih bagaimana toharo yang terkait dengan hal-hal yang bersifat hissiyah. Di samping toharo yang bersifat hissiyah itu, toharo ada yang bersifat maknawiyah. Toharo yang bersifat maknawiyah itu toharo yang berhubungan dengan pembersihan batin, batiniah. Toharo yang berkaitan dengan pembersihan hal-hal yang bersifat non fisik. Contohnya pembersihan hati, ya, pembersihan hati. Dan pada dasarnya atau asal usul kalau kita bicara tentang kebersihan dalam perspektif ajaran Islam, itu yang harus diperhatikan lebih utama itu adalah toharo yang bersifat maknawi lebih dulu. Toharo yang bersifat maknawiyah itu adalah perkara yang harus diperhatikan lebih utama. Dalam pengertian, karena agama Islam ini agama tentang kesucian, dan kesucian yang diutamakan tuh hal yang bersifat batiniah, yaitu kesucian hati. Yang dimaksud kesucian hati itu adalah membersihkan hati kita dari unsur-unsur kesyirikan. Nah, dari unsur-unsur kesyirikan. Karena dalam Al-Quran disebut innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najisnya itu karena di dalam hati orang musyrik itu ada kesyirikan, dan orang kalau mau masuk Islam, jadi layat hulu ahadun fil Islam illa ba'da ayyatatahhar. Tidak ada orang yang bisa masuk agama Islam sebelum dia mensucikan hatinya lebih dulu. Mensucikan hatinya dalam pengertian dia harus membersihkan hatinya itu dari segala macam kesyirikan. Jadi at-tahara anis syirki,
bersuci dari kesyirikan. Kalau sudah, jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat pembersihan. La ilaha itu sebenarnya proses pembersihan batin. Illallah, nah, itu proses pembersihan batin. Kalau dalam kajian syahadat itu yang la ilaha itu rukun nafi, illallah itu rukun isbat. Jadi hati itu dibersihkan dulu, kemudian baru diisi. Proses pembersihannya itu harus berikrar la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu segala sesembahan-sesembahan yang tersimpan dalam keyakinan di hati kita itu dibersihkan semua. Illallah, baru kemudian setelah bersih diisi dengan tauhid. Inilah yang disebut dengan kebersihan maknawi. Kalau sudah bersih secara batinia, nanti akan bersih dia perilakunya, akan bersih pakaian-pakaiannya, akan bersih harta-hartanya. Jadi jangan dibalik membersihkan hal-hal yang bersifat fisik, lalu yang batinnya tidak diurus. Jadi orang walaupun setiap hari membersihkan diri dengan air melalui wudhu atau mandi, atau membersihkan diri dengan tanah, tayamum, atau dengan bahan-bahan batu seperti istinja. Kalau zaman sekarang dengan tisu, ya. Tisu itu dilipat yang padat, yang keras baru dipakai. Nah, itu diperhatikan, tetapi di dalam hatinya belum dibersihkan dari kesyirikan. Itu terbalik, ya. Harusnya tahapannya itu melalui pembersihan batinia dulu, pembersihan yang bersifat maknawi tadi itu, baru kemudian dibawa ke pembersihan yang bersifat khissiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita buka buku kita, yaitu ini ya, di sini diterangkan ya. Di sini juga dijelaskan begini. Qadimal fuqaha ubaksat toharoti ala sholati. Para ahli fikih membahas bab toharo itu didahulukan sebelum membahas tentang sholat. Mengapa? Li'anna toharota miftahus sholati. Karena toharo itu kuncinya sholat. Jangan sampai diantara kita itu sangat disiplin menjaga sholatnya, tapi tidak memperhatikan kesuciannya. Di samping toharo itu miftahus sholat, dijelaskan di sini wasartun lisihhatis sholati. Toharo itu menjadi syarat sahnya sholat, yaitu ditandai dengan wudhu. Wudhu itu bersifat maknawi. Walaupun tidak ada kotoran dalam anggota badan kita, tidak ada kotoran secara
zahiriyah dari anggota tangan kita, wajah kita, tapi tetap diperintahkan oleh dalil syara' berwudu, itu karena arahnya itu pencucian yang bersifat maknawi, dan itu menjadi syarat sahnya sholat. Wasyartu muqaddamun alal masrud, syarat itu harus didahulukan sebelum hal-hal yang dipersyaratkan. Jadi tidak boleh orang mengatakan begini, aku ape sholat zuhur tapi gak nemu banyu, wis tak sholat dhisik ae kok wudu kari-kari. Itu syarat itu harus didahulukan, yang dipersyaratkan itu baru kemudian. Al-masrud, sholat itu disebut al-masrud. Nah, wudu itu disebut syarat. Ya, syarat itu harus didahulukan. Jangan sampai ada orang sudah melaksanakan sholatnya tapi syarat sholatnya belum dipenuhi. Di antaranya ya toharoh itu tadi. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, miftahus sholati at-tahur, atau miftahus sholati at-tuhur. Pintu sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang disebut dengan takbiratul ihram itu. Begitu kita memulai dengan takbiratul ihram, itu seluruh perbuatan di luar sholat diharamkan. Makanya disebut takbiratul ihram. Di sini dikatakan oleh Rasulullah, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Nah, penutupnya adalah salam. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau bersuci ini adalah bagian dari iman. Apa yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman? Pahalanya bersuci, pahala bersuci itu dihargai dengan pahalanya separuh dari pahala keimanan itu. Tapi ada para ulama yang mengartikan syatrul iman itu maksudnya adalah at-tuhuru satrus sholati. Jadi al-iman itu yang dimaksud adalah as-sholat. Bersuci itu bagian dari sholat. Apa ini? Sudah Isya? Nan? 10 menit. Lalu dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di sini tentang apa sih arti toharoh. Nah, di sini at-toharatu lughatan an-nadzafatu. Pengertian toharoh secara bahasa, biasanya kita menggunakan istilah secara terminologi, secara apa? Etimologi. Itu diartikan an-nadzafatu, yaitu pembersihan. Pembersihan dari apa? Minal ausakh wal adnas. Pembersihan dari segala macam kotoran atau pembersihan dari segala macam najis. Al-khissiyah yang bersifat napa niku al-khissiyah? Kotoran-kotoran yang nampak secara nyata, yang bisa dilihat barangnya, ya. Seperti najis-najis yang bersumber dari kotoran kita,
kotoran yang keluar dari lubang anatomi badan kita, baik yang depan maupun yang belakang. Di samping taharah yang bersifat hissiyah tadi, juga wal ma'nawiyah. Kita ini diperintahkan bersih secara maknawiyah, kal uyub, membersihkan aib-aib kita. Nah, kita ini yang dimaksud aib ini apa? Cacat. Cacat ini bukan cacat orang yang secara fisik cacat tangan, cacat kaki, bukan. Yaitu kalau uyub ini aib, ini cacat perbuatan. Dan di antara kita ini, kalau seandainya Allah membongkar rahasia perbuatan kita, itu kita ini kira-kira malu keluar rumah ini. Dan harga diri kita itu habis. Tidak ada yang hormat dan menghargai apa istilahnya, tidak ada orang yang respect dan hormat kepada kita kalau aib-aib ini dibongkar oleh Allah dan ditunjukkan oleh Allah kepada siapapun. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua, walaupun kita ini memiliki cacat-cacat perbuatan, Allah tetap menjaga dan melindungi kita. Tetapi kita sebelum nanti dibongkar aib perbuatan kita di akhirat nanti, Allah perintahkan agar aib-aib itu kita bersihkan. Jadi kita toharoh yang bersifat maknawiyah kal uyub, yaitu aib-aib kita, wal ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat kita. Itu dalam pengertian lughatan. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Wahbah di sini, wa taharatu syar'an, adapun pengertian taharah secara syar'i itu an-nadzafatu minan najasati, bersuci dari najis. Jadi nanti buku kita ini akan fokus bicara tentang pembersihan dari najis. Jadi yang lebih fokus buku fikih ketika bicara tentang toharoh itu justru at-toharoh yang bersifat hissiyah. Ya, bicara bagaimana cara membersihkan diri dari najis. Kalau dalam bahasa fikih disebut, kalau jenengan masuk ke WC niku lho, teng WC niku maos napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa artinya khubus wal khaba'is? Biasanya teng ngriku diartikan lindungilah kami dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tapi khaba'is itu ya kotoran fisik yang akan kita buang itu. Segala macam kotoran fisik yang jangan sampai menempel pada badan kita, itu harus kita sucikan. Nah, ini disebut dengan al-khabas ya. Jadi an-nadzafatu minan najasati, yang akan dibahas di dalam taharah ini adalah pembersihan dari najis ya. Hakikatan kanat, hadis najis yang bersifat hakiki, wahya al-khabas. Khabas itu ya kotoran-kotoran fisik itu. Au hukmiyatin, atau pembersihan najis yang bersifat hukmiyah. Yang bersifat hukmiyah itu yaitu al-hadas. Saged napa mboten jenengan membedakan khabas dan hadas? Kalau hadas niku napa? Nek hadas iki masuk taharah atau najis hukmiyah. Kalau khabas niku najis hissiyah. Nah,
Napa bedane khobas sama hadas? Ada orang jenengan ajak wudhu, jenengan ajak sholat, ayo sholat jamaah, sik, sampean tunggu, aku sik hadas. Niku maksudnya apa? Dia belum berwudhu itu karena buang angin misalnya, kentut. Dalam keadaan seperti itu, walaupun pakaiannya bersih, walaupun dia baru mandi, tapi dia itu hakikatnya apa? Menyimpan di dalam dirinya itu ada najis yang bersifat hadas, yang bersifat hukmiyah. Padahal berangkat dari rumah sudah mandi, pakaian yang dibawa pakaian yang bersih, disemproti parfum, ya, ketemu dengan orang lain, aroma parfumnya sangat menarik dan menyegarkan, menyebabkan orang lain senang mendekat. Tapi dia tidak boleh sholat, disebabkan pada dirinya itu ada an-najasa yang bersifat hukmiyah, yang itu disebut dengan hadas tadi itu. Ini yang dibicarakan di dalam toharo. Tetapi kalau khobas niku yang bersifat fisik, bajunya ini terkena kotoran yang bersifat najis, ya, maka baju yang terkena kotoran itu kotorannya harus dibersihkan. Itu yang disebut dengan al-khobas. Monggo barangkali ada yang menanggapi, mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan toharo ini, tentang hal-hal yang masih bersifat dasar, masih membicarakan tentang ta'arif, membicarakan tentang definisi, supaya kita bisa mengartikan dan memeta toharo itu apa. Dan ini sangat penting karena anak-anak kita sekarang itu kurang perhatian dengan toharo ini. Maka kalau orang tuanya faham dengan masalah toharo, itu dia bisa mengontrol anaknya. Anak saya kok begini ya, kok belum mudeng ini masalah menjaga kebersihan ini. Pakaian seragamnya dibawa ke sekolah, terus kemudian duduk seenaknya. Nanti kalau ke toilet kencing ya kencing seenaknya. Tapi ketika diajak gurunya sholat duha, ikut sholat duha. Diajak sholat zuhur berjamaah, ikut sholat berjamaah. Padahal pakaiannya itu secara khobas, ya, secara khisiyah itu mengandung najis. Itu anak-anak kita itu sudah tidak ada yang punya kepedulian hal-hal begitu, dan orang tuanya membiarkan, tidak memberikan teguran-teguran sesuai dengan pedoman bertoharo menurut ajaran Islam. Apalagi toharo yang bersifat maknawi, ya. Toharo, saya coba apa jenengan bisa bayangkan, bagaimana kalau anak kita pegang HP, lalu HP-nya itu dipakai melihat gambar-gambar yang bersifat pornografi. Nah, orang kalau melihat gambar pornografi itu pasti dia bereaksi. Salah satu reaksinya itu ya alat kelamin itu berereksi. Ketika berereksi dia mengeluarkan cairan. Cairan ini najis apa enggak, ya? Termasuk khobas, ya. Masuk khobas enggak itu? Nanti kemudian tetesan-tetesan cairan itu melekat di celana seragam sekolah, lalu dipakai berjamaah. Itu saya kira baik para orang tua dan anak-anak tidak ada yang perhatian dengan hal-hal begitu. Padahal innallaha
yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Orang-orang yang seperti inilah yang diberi pintu oleh Allah masuk ke surga, karena di surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Orang yang tidak memperhatikan kesucian tidak mungkin bisa masuk ke surga itu. Mungkin kalau kita itu di masjid kita tadi itu dites suhunya, disuruh rapid untuk memastikan, lalu kemudian disuruh hand sanitizer, baru bisa masuk ke masjid. Tapi kalau masuk ke surga itu harus lebih dulu sempurna kesuciannya. Maka dengan demikian hal-hal yang terkait dengan tuntunan syariat yang berhubungan dengan toharo itu harus betul-betul difahami, karena nanti itu kita ini harus toharotul qalb, harus toharotul amal, harus toharotul siap. Siap itu pakaian, ya bersih hati, ya bersih perbuatan, ya bersih pakaian. Bersih hati itu hati yang ikhlas, yang bersih dari kesirikan, yang bersih dari riya dan sum'ah. Bersih amal itu, bersih amal itu juga sama, harus bersih dari riya dan sum'ah, dan bersih dari segala macam perbuatan bid'ah. Lalu bersih baju, bersih baju. Semuanya ini menjadi prasyarat apakah orang itu bisa masuk surga apa tidak. Begitu secara aspek batiniah, ya, fisik dan batin itu sudah dipastikan suci, itu kemudian orang itu punya tiket, punya jaminan disediakan Allah ke surga itu. Ini pentingnya kita mengkaji bab toharoh sebelum bab-bab yang lain. Monggo barangkali ada satu dua yang dipertanyakan. Yang hadas kecil itu, pokoknya hadas kecil itu disebut kecil karena pembersihannya hanya pakai wudu. Yang hadas besar itu pembersihannya pakai mandi. Jadi istilah para ulama fikih dalam membedakan mana yang hadas kecil dan hadas besar. Apabila hadasnya itu sudah diberi petunjuk oleh Allah cara pembersihannya melalui wudu, kelompoknya kelompok hadas kecil. Tapi kalau pembersihannya, penyuciannya itu dengan mandi, itu hadasnya disebut dengan hadas besar. Begitu. Sampun, ada tambahan lagi? Sampun, baik. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun ini sudah pernah kita kaji di dalam proses kita sekolah, mulai dari dasar sampai menengah, perguruan tinggi, tapi kita pelajari lebih dalam, lebih detail, supaya kita menjadi orang yang betul-betul punya perhatian terhadap kesucian kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.